Bab 2267 Cerita Sampingan 2, Luo Qixi. Pilih pala, pilih pala. Di gunung yang melayang di atas langit kebebasan, petasan meriah meledak di udara, menandakan festival yang menggembirakan. Para ahli yang hanya didengar orang dalam desas-desus tetapi hampir tidak pernah melihatnya dengan cepat berkumpul di gunung ini. Dengan senyum cerah di wajah mereka, mereka mengucapkan selamat dan menyerahkan hadiah pernikahan mereka. Itu adalah pernikahan antara penguasa besar Zhang Xuan dan Dewa Raja Lingqi. Pernikahan antara dua ahli terkuat dari Cakrawala dimaksudkan untuk menjadi urusan rahasia. Mereka berencana untuk membuat upacara sederhana dengan hanya teman dekat sebagai tamu, tapi entah bagaimana, berita mulai menyebar. Dalam waktu kurang dari setengah hari, gunung itu sudah dibanjiri orang. Dari Cloud Dragon Monarch of the Sky of Cloud Dragon, jubah skala naga emas dan 3 liter darah naga emas. Dari Raja Tanpa Kematian dari Langit Asal Roh, 3 bulu pantasmagorik tanpa kematian dan 5 liter darah Phoenix Surgawi tanpa kematian. Dari Dewa Raja Fumeng dari Langit Emas Adaman, 3 Tiger Fang dan 2 Tiger Tiles. Melihat daftar hadiah ucapan selamat yang telah diberikan oleh Raja Dewa, Pri Linglong benar-benar terpana. Ini adalah hal-hal yang para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi hiruk-pikuk untuk mendapatkannya, sehingga bahkan Dewa Raja akan bergerak satu sama lain untuk mereka. Namun, itu tidak lebih dari hadiah pernikahan biasa di sini. 8 Raja Dewa lainnya benar-benar habis-habisan. Dari Raja Penaklukan Surga, 3 pil asal Raja dan 2 pedang kerajaan Dewa Raja. Semakin banyak Pri Linglong membaca, semakin kuat dia merasa bahwa Dewa Raja menjadi gila. Sama berharganya dengan jubah skala naga emas dan bulu pantasmagorik tanpa kematian, hadiah kongsi dari pil asal Raja dan pedang kerajaan Dewa Raja berada di tingkat yang sama sekali baru. Itu adalah item yang berguna bahkan pada God Monarchs. Jika mereka menggunakannya dengan baik, mereka pasti bisa merawat ahli kerajaan Dewa Raja lainnya. Akan sulit bahkan bagi Raja Penakluk Surga untuk menyiapkan satu set barang-barang ini, namun dia masih memberikannya sebagai hadiah pernikahan. Pri Linglong benar-benar ingin mengguncang tubuh lelaki tua itu dan berteriak padanya untuk memeriksa apakah dia masih waras. Ini pasti pernikahan yang paling mewah sejak berdirinya Cakrawala. Saya harus mengatakan bahwa mata Dewa Raja Lingqi benar-benar tajam. Memikirkan bahwa dia akan menemukan permata di tengah gerombolan manusia di dunia bawah, Pri Linglong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia adalah salah satu Raja Dewa yang muncul bersamaan dengan kelahiran Cakrawala, jadi dia telah lama melihat kehidupan dan kematian masa lalu. Alasan dia tetap melajang sampai saat ini adalah karena tidak ada orang yang bisa menarik perhatiannya. Dia mengira bahwa tidak mungkin seorang pria yang memiliki kemampuan untuk menaklukkannya muncul di dunia, tetapi siapa yang tahu bahwa dua sosok tangguh akan muncul satu demi satu hanya dalam waktu 50 tahun. Ini terutama terjadi pada Zhang Xuan. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia tidak lebih dari Dewa Surgawi tingkat tinggi biasa, tetapi hanya dalam 10 hari, dia telah menjadi ahli yang menjulang di atas seluruh Cakrawala. Hanya mengingat pertempuran melawan Vicious membuatnya menepuk hatinya dengan lega. Jika bukan karena kebangkitan pemuda ini, Cakrawala mungkin sudah tidak ada lagi. Sebagai seorang wanita, dia tidak bisa tidak iri bagaimana Dewa Raja Lingqi dapat memperhatikan potensinya dan mendukungnya selama ini. Jika dia memiliki mata yang tajam seperti itu, dia mungkin telah dibebaskan dari kelajangan sekarang. Sangat disayangkan untuk gadis muda ini. Memikirkan wanita muda yang telah dia selamatkan dari turbulensi spasial saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam-dalam dalam ratapan. Jelas bagi siapapun yang memiliki mata betapa wanita muda itu mencintai Zhang Xuan. Dia memberikan segalanya untuknya, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak dapat menerima imbalan apapun. Bahkan seseorang yang telah hidup selama bertahun-tahun seperti Pri Linglong tidak dapat menahan perasaan kasihan padanya. Melihat tatapan Pri Linglong, Luo Qixi mengalihkan pandangannya dan mengarahkan senyuman padanya. Saya baik-baik saja. Terlepas dari kata-katanya, matanya mencerminkan kepahitan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Dia tahu bahwa Zhang Xuan tidak pernah tergerak secara romantis untuknya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh lebih dalam ke rawa. Lupakan dia, aku akan membantumu menemukan seseorang yang lebih baik, seseorang yang benar-benar mencintaimu, kata Pri Linglong. Seseorang yang lebih baik, Luo Qixi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menatap ke depan dan menghela nafas dalam-dalam. Setelah bertemu yang terbaik, saya tidak berpikir ada orang yang bisa bersaing dengannya. Setelah melihat betapa luar biasanya Zhang Xuan, tidak peduli seberapa baik orang lain, mereka tidak mungkin menarik perhatiannya. Menyadari bahwa dia tidak bisa meyakinkan Luo Qixi sama sekali, Pri Linglong menggelengkan kepalanya dan mencaci maki, kamu benar-benar menyia-nyiakan hidupmu untuk Zhang Xuan. Seolah-olah dia diracuni oleh Zhang Xuan. Tidak ada kata-kata yang akan bekerja padanya sama sekali. Saat Pri Linglong sedang berpikir keras, ruang di depannya tiba-tiba sedikit melengkung, dan dua pemuda muncul di hadapan mereka.
Yang berdiri di depan memiliki kulit putih dan penampilan gagah. Bahkan Zhang Xuan akan pucat jika dibandingkan dengan penampilan. Di sisi lain, pemuda yang berdiri di belakangnya merasa tajam dan dingin. Samar-samar, seseorang bisa merasakan niat pedang yang kuat dimanfaatkan di dalam tubuhnya. Leluhur tua di balik langit pedang surgawi. Peri Linglong menyipitkan matanya karena terkejut. Sebagai salah satu dari 9 Raja Dewa, dia tahu satu atau dua hal tentang kebenaran di balik langit pedang surgawi yang misterius. Raja Dewa pedang surgawi memang kuat, tetapi yang lebih menakutkan adalah guru yang sangat kuat di belakangnya. Bahkan Dewa Raja Lingqi bisa sangat pucat dibandingkan dengannya. Hanya saja gurunya adalah sosok yang sulit dipahami di Cakrawala, sehingga hampir tidak ada Raja Dewa yang pernah melihatnya. Mereka hanya mendengar desas-desus bahwa dia adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia awal 20-an. Namun demikian, menilai dari bagaimana niat pedang pemuda itu bahkan lebih kuat daripada Raja Dewa pedang surgawi, sejelas hari siapa dia. Namun, yang membuat Peri Linglong lebih terkejut adalah bagaimana dia, meskipun sebanding dengan Dewa Raja Lingqi, sebenarnya berdiri di belakang seorang pemuda gagah lainnya. Siapa pemuda gagah itu? Tidak mengindahkan keraguan Peri Linglong, pemuda gagah itu berjalan ke arah Luo Qixi yang bingung dan tersenyum. Aku tidak menyangka energi primordial yang tercipta selama penciptaan cakrawalaku berubah menjadi artefak dan mendapatkan perasaan. Penciptaan cakrawala, energi primordial, gigi Peri Linglong bergemeletuk saat dugaan muncul di benaknya. Kamu membawa aura bumi, yang dulu aku gunakan untuk menyegel ruang cakrawala di tempatnya saat itu. Dalam krisis 50 tahun yang lalu, Anda akhirnya jatuh ke dunia fana sebagai peredam dimensi. Senang Anda kembali ke sini, kata pemuda gagah itu. Melihat ekspresi cemas di wajah Luo Qixi, dia tersenyum sedikit sebelum dengan lembut meletakkan tangannya di tangan Luo Qixi. Panjang, detik berikutnya, kultivasi Luo Qixi mulai melonjak. Koneksi aneh ditempa antara dia dan 9 langit cakrawala, memberikan kekuatannya atas hukum tata ruang. Ini, Luo Qixi melebarkan matanya karena terkejut. Pemuda gagah itu hanya menyentuhnya sebentar, tetapi dia bisa merasakan kekuatannya tumbuh beberapa ribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika Peri Linglong bergerak padanya, dia akan bisa menaklukkannya dengan mudah. Apakah aku, Dewa Raja? Luo Qixi bergumam tak percaya. Hampir tidak mungkin bagi Raja Dewa baru untuk muncul di Cakrawala. Satu-satunya alasan Raja Penaklukan Surga dan Zhang Xi berhasil adalah karena mereka masing-masing memiliki bagian dari surga. Selain itu, mereka berdua adalah individu yang sangat berbakat dan rajin, sehingga ketekunan mereka yang pantang menyerah akhirnya memungkinkan mereka untuk mendapatkan kekuatan yang mereka miliki saat ini. Di sisi lain, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya dengan sentuhan dari pemuda gagah itu, dia juga mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Apakah dia sedang bermimpi? Sebenarnya, kamu adalah pengawas ruang cakrawala. Meskipun Anda bukan Raja Dewa, Anda dapat yakin bahwa sebagian besar Raja Dewa tidak akan cocok untuk Anda, jawab pemuda gagah itu sambil tersenyum. Lalu, mengapa tidak ada cobaan kultivasi? Luo Qixi masih tidak bisa mempercayai situasinya saat ini. Terobosan kepada Dewa Raja pasti akan menimbulkan kecemburuan surga, menghasilkan kesengsaraan surgawi. Hal yang sama seharusnya terjadi padanya, jadi mengapa tidak terjadi apa-apa? Pemuda gagah itu terkekeh pelan sebagai jawaban. Aku adalah surga itu sendiri. Sayalah yang mengizinkan Anda membuat terobosan, jadi mengapa ada cobaan kultivasi? Petik 2. Surga, Luo Qixi melebarkan matanya karena terkejut. Apakah kamu ingin menikahi Zhang Xuan? Pemuda gagah itu tiba-tiba bertanya. Aku, Luo Qixi membeku di tempat setelah mendengar kata-kata itu, tidak yakin bagaimana dia harus merespons. Katakan saja ya jika Anda mau, tidak jika Anda tidak mau. Apa yang perlu diragukan? Tidak perlu malu dengan keinginanmu sendiri, kata pemuda itu dengan lambaian tangannya. Aku ingin, kata Luo Qixi, dengan tekad yang lebih besar kali ini, dia menambahkan, aku memikirkannya bahkan dalam mimpiku. Seolah mengakui sesuatu yang selama ini membebani pikirannya, ekspresi tegang di wajah Luo Qixi akhirnya sedikit rileks. Hahaha, kamu wanita muda yang energik. Pemuda gagah itu tertawa terbahak-bahak. Karena itu masalahnya, biarkan dia menikahimu juga. Ini, mata Luo Qixi berbinar sejenak, tetapi segera, wajahnya tenggelam lagi saat dia menggelengkan kepalanya. Tapi, Zhang Xi tidak menyukaiku, dan aku tidak ingin merusak hubungan antara dia dan Luo Xi. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk bersama satu sama lain. Dia telah menyaksikan berapa banyak yang telah dilalui Zhang Xuan untuk berkumpul dengan Luo Ruoxin. Hubungan mereka benar-benar tidak datang dengan mudah, jadi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memisahkan mereka. Kamu khawatir tentang itu? Pemuda gagah itu tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk dan berkata, "Yah, lihat saja ke sana." Luo Qixi mengangkat kepalanya dan melihat sepasang sejoli turun dari langit. Pengantin pria mengenakan jubah pernikahan merah cerah,
terlihat lebih ramah dari sebelumnya. Pengantin wanita memiliki rona merah muda yang mewarnai kulitnya yang putih, tampak seperti gadis kecil yang pemalu. Pada saat itu, perhatian seluruh dunia terpusat pada keduanya. Mereka tidak lain adalah Zhang Xuan dan Ni Lingqi. Sementara dia masih terpesona oleh betapa cocoknya mereka berdua terlihat bersama, Ni Lingqi tiba-tiba melihat ke arahnya dan memberi isyarat padanya. Qi, datang ke sini. Pemuda gagah itu menjentikkan jarinya, dan tubuh Luo Qi terbang ke tempat Zhang Xuan dan Ni Lingqi berada. Ni Lingqi menatapnya sejenak sebelum melambaikan tangannya dengan elegan, dan gaun merah yang megah dan tiara muncul di tubuh Luo Qi, mengubahnya menjadi pengantin yang cantik. Dewa Raja Lingqi, aku, mata Luo Qi memerah karena gelisah saat tubuhnya mulai bergetar ringan. Semuanya terjadi begitu cepat, dan dia tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi padanya. Kamu telah melakukan terlalu banyak untuk Zhang Xuan. Sebelumnya, Library of Heaven sempat menekan perasaannya, meninggalkan dia dengan sedikit emosi untuk orang-orang di sekitarnya. Sekarang dia telah naik pada sentimennya, bagaimana mungkin dia bisa melihatmu menderita? Ni Lingqi terkekeh pelan. Tapi, Luo Qi masih sedikit kewalahan dengan situasi ini. Kebahagiaan datang begitu cepat sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengannya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria muda itu, hanya untuk melihatnya menatapnya dengan penuh kasih sayang. Qi, apakah kamu bersedia? Saya, tersipu malu, Luo Qi menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara selembut dengungan nyamuk bersedia. Bagaimana mungkin dia tidak rela? Inilah yang dia impikan sejak mereka bersama di benua guru-guru. Saat itu, ketika dia berjalan keluar dari pernikahannya, dia berpikir bahwa nasib mereka akan berbeda untuk selamanya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk bersama. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa cintanya yang tak terbalas ini suatu hari nanti bisa terpenuhi. Itu saja yang penting, kata Zhang Xuan sambil tersenyum. Kemudian, dia menoleh ke kerumunan dan menyatakan dengan tawa hangat, hari ini, kita akan menikah. Suaranya bergema di seluruh cakrawala, dan banyak orang mengepalkan tangan mereka untuk menawarkan berkah mereka. Kemudian, Zhang Xuan mengulurkan tangannya ke Ni Lingqi dan Luo Qi dan bertanya, apakah kita akan pergi? Mereka bertiga terbang ke langit yang jauh, sampai akhirnya menghilang di cakrawala dunia. Di bawah kerumunan, Luo Xuanxing yang berwajah pucat akhirnya melepaskan kapak besar di tangannya sebelum menghela nafas lega. Itu lebih seperti itu. Tanda pisah. Bab 2268 Cerita Sampingan 3, Sun Qiang. Mereka pasti sejoli termanis di cakrawala. Setiap kali Pri Linglong mengingat bagaimana Zhang Xuan, bersama dengan Ni Lingqi dan Luo Qi, melayang di udara untuk pergi dengan berkah dari banyak ahli, dia tidak bisa tidak merasa sangat iri pada mereka. Terlahir sebagai salah satu Raja Dewa, dia ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari yang lain. Namun, dia mendambakan cinta manusia. Selama ini, dia berharap bertemu dengan pria yang jauh lebih kuat darinya yang bisa dia andalkan. Namun, para Raja Dewa sebagian besar berada di sekitar tingkat kekuatannya, dan ada beberapa yang bahkan sedikit lebih lemah darinya. Meskipun beberapa telah menyatakan perasaan mereka padanya pada satu titik waktu, dia sama sekali tidak tertarik pada mereka. Bukannya dia terlalu ambisius, tetapi yang dia dambakan adalah jenis cinta yang romantis dan penuh gairah yang akan dilihat seseorang di dunia fana. Ini bukan sesuatu yang bisa dibawa oleh Cloud Dragon Monarch dan yang lainnya. Dia hanya mengenal mereka terlalu baik, dan karena alasan itu, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk tertarik pada mereka. Cloud Dragon Monarch adalah seorang Philander, dan dia memiliki banyak keturunan di seluruh dunia. The Atlas Monarch menghabiskan hari-harinya memikirkan bagaimana dia bisa bunuh diri, mengingatkan pada penutupan pesimistis yang tidak berguna. Selain itu, dia sama sekali tidak tertarik pada wanita. Dewa Raja Fumeng adalah orang yang sangat pemarah yang hampir tidak memiliki kesabaran. Raja Iblis Qiankun terlalu feminin untuk disukainya. Dewa Raja Zuoyang adalah orang yang sembrono dan tidak peka yang cenderung mengabaikan detailnya. Bahkan ada desas-desus yang beredar bahwa dia sering tidak mengenakan pakaian dalam. Raja Dewa Pedang Surgawi menikah dengan pedangnya. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan lebih banyak? The Heaven Subjugation Monarch tanpa keinginan apapun di dunia, seperti seorang biksu pertapa. Dan Dewa Raja Lingqi adalah seorang wanita. Lihat, tidak ada orang yang cocok untuknya di antara para Raja Dewa, dan itu juga mengapa dia tetap melajang selama bertahun-tahun. Tapi, saat dia melihat betapa mesranya beberapa pasangan, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya kapan musim seminya akan datang. Sebagai seorang wanita, dia sangat berharap memiliki seseorang yang dapat diandalkan dan dapat diandalkan untuk berdiri di sisinya, mendukungnya melalui apapun yang dia hadapi. Dia mungkin seorang Raja Dewa, tetapi dia tidak sepenuhnya bebas dari keinginan. Mungkin karena keinginannya yang luar biasa akan seorang pendamping, dia mendapati dirinya menderita insomnia.
Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa tertidur. Ini benar-benar membuat frustrasi baginya. Itulah mengapa dia merasa sangat iri saat melihat Luo Ruoxin dan Luo Qiki menikah. Betapa dia berharap dia berada di tempat mereka. Mendesah dalam-dalam, Peri Linglong melemparkan pikiran itu ke belakang kepalanya saat dia berjalan melalui jalan-jalan kota kerajaan Linglong. Sebulan telah berlalu sejak pernikahan Akbar Zhangxuan dan Dewa Raja Lingqi, tetapi keributan masih belum mereda. Ada banyak orang yang membicarakan masalah itu dengan penuh semangat. Peri Linglong mendengarkan gosip mereka sejenak sebelum berjalan ke kedai minuman kelas atas. Dia sudah menyamar sebelum turun ke jalan, jadi tidak mungkin bagi siapapun untuk mengenalinya. Bahkan Raja Dewa tidak akan tinggal di istana besar dan dingin mereka sepanjang hari. Itu akan sangat membosankan. Jadi, dari waktu ke waktu, mereka akan menyamar sebagai manusia untuk mengalami kehidupan biasa. Dia mengambil kursi dekat jendela dan memesan beberapa hidangan sebelum perlahan-lahan menikmati rasanya. Saat rasa frustrasi yang menggelegak di dalam dirinya akhirnya mulai sembuh dari makanan lezat, sekelompok besar orang yang mengenakan seragam serupa tiba-tiba masuk ke kedai. Itu dia, ada seruan tertahan, dan lusinan orang yang baru saja memasuki kedai segera mengalihkan pandangan mereka ke seorang pria parubaya yang duduk tidak terlalu jauh darinya. Pria parubaya itu memiliki sosok yang sedikit montok. Saat punggungnya menghadapnya, Peri Linglong tidak dapat melihat sekilas wajahnya dengan jelas. Pria parubaya itu tampaknya tidak menyadari fakta bahwa ada banyak orang yang memandangnya. Dia masih memegang gelas anggurnya dengan postur santai, menyeruputnya dengan tenang. Ada satu set perut babi yang direbus merah dan daging dan kaki babi di atas meja, dan pria parubaya itu memakannya dengan sungguh-sungguh sampai minyak menetes dari bibirnya. Kelilingi dia. Setelah memastikan target, pemimpin kelompok, seorang pria parubaya, mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada anak buahnya. Huala, puluhan pria segera mengepung pria parubaya itu. Bahkan sebelum mereka bergerak, seseorang sudah bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan yang memancar dari mereka. Pemimpin kelompok itu mengepalkan tinjunya saat dia berbicara kepada orang banyak di sekitar. Teman-teman, ada beberapa hal yang harus saya tangani di sini, jadi saya harus meminta Anda untuk permisi sebentar. Anda dapat menghitung tab untuk apapun yang Anda beli untuk saya hari ini. Petik 2. Ya, kami akan segera pergi. Mereka berasal dari klan Sangguan. Klan Sangguan, iya, setelah Raja Dewa yang diberikan Bai Qinghong meninggal, klan Raja Dewa yang diberikan Raja Sangguan akhirnya menjadi kekuatan dominan di kota kerajaan Linglong. Karena itu, kita tidak boleh menyinggung mereka dengan cara apapun. Petik 2. Kalau begitu siapa yang gemuk? Mengapa mereka di sini untuk menangkapnya? Saya tidak tahu tentang itu, dan sepertinya tidak bijaksana untuk mencampuri urusan ini. Cepat, ayo pergi. Di tengah diskusi yang hening, kerumunan buru-buru meninggalkan kedai. Masalah ini bukan urusan mereka, dan akan bijaksana untuk tidak mencampuri urusan klan nomor satu kota kerajaan Linglong juga. Segera, satu-satunya yang tersisa di kedai adalah lusinan orang, si gemuk, dan Peri Linglong. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan tidak mudah baginya untuk menemukan tempat untuk beristirahat dan beristirahat. Secara alami, dia tidak mau meninggalkan daerah itu. Melihat ada seseorang yang masih belum pergi, pemimpin itu mengerutkan kening. Teman, klan Sangguan kita memiliki sesuatu untuk ditangani. Saya harap Anda dapat meninggalkan daerah itu, atau kami mungkin akan menyakiti Anda secara tidak sengaja. Itu benar-benar akan menjadi penyesalan besar, bukan? Kamu dapat terus melakukan apapun yang kamu lakukan. Aku hanya seorang pengamat, kata Peri Linglong sambil menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat bayangan besar menjulang di atasnya. Melihat ke atas, si gemuk sudah duduk di seberangnya, dan dia memberikan sepiring trotter babi padanya. Dengan senyum di bibirnya, dia berkata, "Nona muda, akan lebih baik bagimu untuk meninggalkan kedai. Mereka ada di sini untuk berurusan denganku, dan akan sangat buruk jika mereka melukaimu secara tidak sengaja." Hanya ketika si gendut duduk di seberangnya, dia akhirnya berhasil melihat wajahnya dari dekat. Dia memiliki wajah yang tampak ramah. Meskipun dia tidak akan menyebutnya tampan, dia memang memiliki pesona unik di sekelilingnya. Alih-alih menerima piring trotter babi, Peri Linglong menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mereka berasal dari klan Sangguan, apakah kamu tidak takut pada mereka?" Dengan mata kebijaksanaannya, dia bisa mengatakan bahwa lemak itu hanyalah dewa surgawi tingkat tinggi. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut di hadapan para ahli klan Sangguan, dan dia bahkan bisa mengkhawatirkannya. Sepertinya si gemuk ini lebih berkemauan keras daripada yang dia kira sebelumnya. Takut, apa yang perlu ditakuti dari mereka? Si gemuk menjawab sambil tertawa. Mereka hanya sekelompok orang lemah yang datang bersama. Merasakan bahwa si gemuk benar-benar tidak takut pada lawan di depannya, Peri Linglong menjadi penasaran.
Sangguan Yunwan adalah seseorang yang dia berikan. Meskipun dia belum menikah, dia memiliki 7 adik laki-laki. Karena itu, klan Sangguan sangat besar, bahkan dibandingkan dengan klan besar lainnya di Cakrawala. Lemak itu hanyalah dewa surgawi tingkat tinggi, namun dia benar-benar tidak takut. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Mendengar kata-kata itu, alis pemimpin itu terangkat saat dia menatap Sun Qiang dengan mata yang bisa membunuh. Kamu mencari kematian. Sun Qiang tahu bahwa perkelahian tidak dapat dihindari, jadi dia meletakkan piringnya yang berisi kaki babi sebelum berdiri. Dia mengayunkan lengan bajunya ke belakang saat dia berbicara kepada orang banyak di sekitarnya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Saya tidak mengenal wanita muda ini di sini, dan dia tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan ragu untuk datang padaku, tapi jangan mempersulitnya. Melihat bagaimana pihak lain masih melindunginya meskipun dia dalam bahaya, Peri Linglong tidak bisa tidak melihat si gendut dalam cahaya baru. Mengesampingkan apakah dia benar atau salah, hanya sikap dan wataknya yang sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh kelompok dari klan Sangguan. Dengan sopan dan bijaksana, si gemuk pastilah seorang pembunuh wanita di masa-masa awalnya. Ini adalah pertama kalinya Peri Linglong menghadapi situasi seperti itu dalam hidupnya yang panjang. Kami di sini untuk berurusan denganmu sejak awal. Pemimpin itu mendengus dingin sebelum memberi isyarat kepada bawahannya untuk menyerang. Pada saat itu, gelombang pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya meledak untuk menyerang Lemak. Tanpa sedikit pun kecemasan di wajahnya, si gemuk terkekeh pelan saat dia mulai menerobos serangan kerumunan dengan mudah seperti bagaimana kupu-kupu berkelok-kelok melintasi sekelompok bunga. Anehnya, bahkan tidak ada satu serangan pun yang mendarat padanya. Peng 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 peng. Dengan beberapa bunyi tumpul, lusinan dewa surgawi tingkat menengah segera tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Sungguh luar biasa naluri bertarung yang dimilikinya. Peri Linglong mengangguk setuju. Dengan mata kebijaksanaannya, dia bisa dengan mudah melihat melalui pertarungan. Lemak itu tampak seperti dewa surgawi tingkat tinggi biasa pada pandangan pertama, tetapi melalui pemahamannya yang mendalam tentang pertempuran, ia mampu mengatasi kerugian numeriknya dan menaklukkan begitu banyak dewa surgawi tingkat menengah dengan mudah. Seolah-olah dia bisa melihat kekurangan semua orang. Itu memungkinkan dia untuk memprediksi tindakan mereka dan membalas serangan mereka sebelumnya. Karena itu, orang-orang dari klan Sangguan tidak dapat melukai Lemak sama sekali meskipun telah mengerumuninya sekaligus. Sebaliknya, mereka semua dengan cepat dikalahkan. Orang-orang idiot itu, jangan berani-beraninya kamu gembira hanya karena kamu mengalahkan bawahanku. Melihat bagaimana bawahannya dikalahkan dengan mudah, wajah pemimpin itu menjadi gelap. Dia mengambil langkah maju dan mengerahkan kultivasinya, mengungkapkan kultivasinya sebagai raja setengah dewa. Baik itu dalam hal kultivasi atau kekuatan, pemimpin itu jauh lebih kuat daripada yang berlemak. Dilihat dari gerakannya yang indah, dia kemungkinan telah menerima warisan garis keturunan inti klan Sangguan. Itu berarti dia adalah salah satu anggota berperingkat lebih tinggi di klan Sangguan. Tanpa ragu-ragu, pemimpin meluncurkan rentetan pedang Qi ke arah Lemak. Terlepas dari keterampilan tempur superior si gemuk, masih sulit baginya untuk mengatasi begitu banyak Qi pedang secara bersamaan dengan kultivasinya saat ini, jadi dia akhirnya dipaksa kembali terus-menerus. Hati-hati, kata Peri Linglong dengan cemberut. Lemak itu telah meninggalkan kesan yang sangat baik padanya, jadi dia tidak ingin dia terluka. Aku menghargai kekhawatiranmu, tapi aku baik-baik saja. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka hanya sekelompok orang lemah. Si gendut tertawa kecil saat dia mundur selangkah dan mengambil seekor babi dari meja. Dia dengan sungguh-sungguh menggigitnya sebelum melihat dengan angkuh pada pemimpin dengan aura seorang pejuang yang gagah berani. Izinkan saya untuk melihat seberapa kuat Anda. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berlari ke depan dengan tubuhnya yang seperti gunung. Itu pasti apa yang mereka sebut, suasana pahlawan, gumam Peri Linglong dengan mata berbinar saat dia merasakan sesuatu riak di benaknya, yang tetap tenang dan tenang selama bertahun-tahun sekarang. Dia berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk bertemu dengan seorang pria yang bisa dia cintai di dunia, tetapi siapa yang tahu bahwa Lemak yang tampak rata-rata ini akan menarik perhatiannya. Dia mungkin lemah, tetapi dia memiliki sikap percaya diri dan keyakinan yang memungkinkan dia untuk berdiri tanpa terpengaruh bahkan di hadapan para ahli yang jauh lebih kuat darinya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kewalahan oleh disposisi yang mengesankan dari si gemuk, pemimpin itu meringkuk sejenak, tetapi akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menyerbu ke depan juga. Peng-peng. Setelah melakukan beberapa pukulan, si gendut yang percaya diri itu masih bisa dikalahkan oleh sang pemimpin. Keyakinannya masih belum cukup untuk menutupi kekurangan kekuatannya. Beraninya kau meletakkan tanganmu di atasku. Apakah kamu tahu siapa aku? Si gendut berteriak dengan suara yang membawa keganasan singa yang perkasa. Kamu siapa? Pemimpin bertanya dengan ekspresi sedikit terkejut.
Si gemuk telah berbicara dengan penuh semangat sehingga, meskipun mendapat dukungan dari klan Sangguan, pemimpin itu mulai meragukan tindakannya. Memang benar bahwa klan Sangguan kuat, tetapi masih ada beberapa orang yang tidak mampu mereka singgung. Misalnya, sebelum kejatuhan Bai King Hong, jika mereka memperlakukannya dengan ceroboh, wanita pendendam itu pasti akan membuat klan Sangguan mereka sangat menderita karenanya. Aku adalah kepala pelayan surga, si gendut menyatakan saat dia menatap dengan angkuh pada pemimpin, seolah-olah tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk berdiri dengan alasan yang sama dengannya. Dengan berani mengangkat tanganmu melawanku, kamu mengangkat tanganmu melawan cakrawala itu sendiri. Apakah Anda mencoba memberontak melawan surga? Anda pasti mencari kematian. Petik 2. Halo, dengan jentikan pergelangan tangannya, si gemuk mengeluarkan token dan memegangnya di telapak tangannya. Meskipun ukurannya kecil, token itu sepertinya membawa beban surga di dalamnya. Siapapun yang berani bertindak di luar batas akan menderita pembalasan surgawi atas penghinaan mereka. Ini adalah aura Sovereign Sang Xuan. Peri Linglong terkejut, sudah akrab dengan aura di token giok. Mungkinkah lemak yang telah menggerakkan hatinya terkait dengan Sang Xuan? Peng, sementara Peri Linglong masih mengerutkan kening dengan bingung, si gendut, setelah mengeluarkan token, dengan cepat mengklaim keuntungan dalam pertempuran dan mengalahkan pemimpinnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kekecewaan di wajahnya saat dia berkata, lagi-lagi lawan yang tidak layak. Dia meletakkan trotter babinya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya sebelum dia berjalan pergi dengan langkah kaki yang begitu ringan seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Teman, tolong tunggu sebentar. Ini adalah pertama kalinya Peri Linglong bertemu seseorang yang riang seperti ini. Tidak dapat menahan diri lagi, dia dengan cepat bangkit dan memanggilnya. Bolehkah saya tahu nama Anda? Aku, si gemuk memiringkan dagunya ke atas, dan matanya bersinar percaya diri. Sun Qiang. Sun Qiang. Peri Linglong menuliskan nama itu di benaknya, dan sambil tersenyum, dia menunjuk ke meja dan bertanya, pejalan kaki babimu. Sun Qiang menoleh dengan dingin dan berkata, mereka adalah penggila babimu sekarang. Wajah Peri Linglong sedikit memerah. Setahun kemudian, Peri Linglong dan Sun Qiang melangsungkan pernikahan akbar. Dan sejak hari itu, Peri Linglong tidak pernah kehilangan kedipan tidur di malam hari lagi.